Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang memberkati dan memelihara kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh membuka mata, boleh menghirup udara pagi yang segar, dan boleh menikmati hari ini. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Berkatilah supaya firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, boleh memberkati kami dan kami dapat lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Hosea pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Tapi kita akan membaca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan ini kita renungkan dengan judul Antara Kasih dan Hukuman. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah lain kecuali aku. Tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa, binatang liar di padang, dan merobek mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang berkata, Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Kasih kerap kali diidentikan dengan tindakan memberi. Pemahaman ini tidak keliru, hanya saja tidak lengkap. Karena kasih bisa juga diwujudkan dalam bentuk hukuman. Tujuannya supaya orang yang dikasihi menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Jika Tuhan mengasihi, mengapa Dia menghukum? Pertanyaan seperti itu sering kali muncul dalam benak kita. Itulah beda mengasihi dan mengasihani. Jika hidup kita mesti mengalami masa yang sesak, ingatlah Tuhan sedang mendidik kita. Dia ingin supaya kita belajar menjadi dewasa. Begitu juga dengan orang Israel. Ketika mereka berlaku salah, mengkhianati Tuhan, maka mereka mengalami penderitaan. Kitab Hosea yang kita baca ini ditulis oleh Nabi Hosea yang berisikan nubuatan-nubuatan Hosea pada bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan. Secara khusus Hosea pasal 13 ini memperlihatkan pertentangan antara ketidaksetiaan bangsa itu dengan kesetiaan Allah. Hosea menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam kemarahannya kepada umatnya, Allah mengingatkan kembali kepada mereka ketika mereka dijadikan budak di Mesir. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah melalui Musa. Allah juga kemudian menjadi penyelamat mereka dengan melepaskan mereka dari semua perbudakan di Mesir, membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian dan menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa itu sangat mendukakan hati Allah dengan perbuatan dosa mereka. Akibat ketidaksetiaan mereka, Allah menghukum mereka di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Tuhan menghendaki umat pilihannya hidup setia dan percaya kepada pribadi dan kuasanya, bukan kepada berhala atau ilah-ilah lain. Tuhan menghukum supaya hidup umat pilihan kembali seturut perintahnya. Dalam hukuman terselip kasih Allah kepada Israel. Dan siapapun yang berbalik mengaku salah dan mencari wajahnya dalam ayat yang ke-15 itu akan dipulihkan. Kita meyakini bahwa Allah mengasihi kita. Namun saat kita membelakangi Allah, kasihnya kerap
kerap kali dinyatakan melalui penghukuman. Hukuman menjadi sarana Allah mendisiplinkan kita. Allah begitu mengasihi kita anak-anaknya, tetapi bukan berarti kita menyia-nyiakan anugerah Allah itu. Kita harus menghargai dan terus memperbaharui diri kita untuk menyenangkan hati Allah. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca. Pagi hari ini kami belajar bagaimana Hosea menyampaikan firman Tuhan, berita Tuhan kepada mereka. Oleh karena kesalahan perbuatan dosa yang mereka lakukan, Allah menghukum mereka. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin kami memperbaharui diri kami, supaya apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah hidup kami memuliakan Tuhan, melalui perbuatan perkataan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.